Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa ba'd. Para santri wa santriyah Pondok Pesantren Darul Quran yang berbahagia, yang pada saat ini telah selesai menunaikan ibadah puasa pada hari pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan juga qiyamul Ramadan kita. Mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan hari-hari dari puasa Ramadan kita ini dan mengisinya, menghidupkannya dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri wa santriyah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini mari kita lanjutkan bahasan kita yang tertunda dari kitab Sulam Taufik. Diharapkan kepada para santri wa santriyah untuk kembali memanfaatkan waktu ini dengan memaksimalkannya ta'lim walaupun melalui virtual ini atau melalui online ini. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Waslun ari ieu eta hiji pasal. Wa min ma'asil lisani sareng eta tetep tina sapalihna maksiat-maksiat lisan al-ghibatu ari ghibah. Wa min ma'asil aini ini adalah jumlah khobar muqaddam, jumlah ismiyah, yaitu dengan khobar muqaddam mubtada muakhar, ya. Min bimakna at-tab'id, ya. Tab'id itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya di antara, ya, di antaranya atau dari sebahagian. Minnya di sini adalah min lit tab'id, ya. Wa min ma'asil lisani sareng eta tetep tina sabahagian maksiat-maksiat lisan al-ghibatu ari ghibah. Wa hiya ari ghibah eta zikruka mituturna anjeun atau nyaritakeunana anjeun akhoka kadulur anjeun al muslima anu muslim bima kana perkara yakrahuhu anu benci atawa ngewa eta si muslim kana eta emak. Wa in kana sanajan sareng sok sanajan kabuktian eta perkara teh pihi di eta jalma muslim. Ini sedikit dijelaskan, ya. Yang dimaksud dengan ghibah itu adalah menceritakannya kamu atau seseorang lah menceritakan saudaranya yang muslim, ya, dengan sesuatu perkara atau sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut, ya. Dan dalam keadaan ya orang tersebut itu di luar pengetahuannya atau gaib, ya. Makanya ghibah, ghibah itu dari kata ghaba, ya. Artinya orangnya tidak ada, kemudian dibicarakan kepada orang lain tentang orang tersebut, ya. Walaupun hal itu adalah wa in kana fih, memang sebenarnya dia seperti itu, ya. Nah, itu ghibah. Nah, di sini
Kalau kita menceritakan saudara kita yang muslim dengan sesuatu yang tidak disukainya, walaupun orang itu sebenarnya memang seperti itu, nah, itu namanya ghibah. Wah, misalkan kita bercerita tentang apa jelek mukanya atau bau badannya, bercerita kepada orang, atau bercerita tentang khuluknya, yaitu akhlaknya, atau juga menceritakan pekerjaannya yang jelek begitu ya, diceritakan, atau karakternya dan macam-macam, atau diceritakan wah si eta mah meuni kulehe pisan, si eta mah meuni goreng patut gitu. Itu kepada orang lain diceritakan, maka itu adalah kategorinya al-ghibah. Nah, ini tentu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, itu kan? Ya, itu. Kemudian yang kedua, wan namimatu ya. Namimah itu adalah ngadu domba. Wan namimatu sarang sapalihna tina maksiat lisan teh nyaeta an-namimah. An-namimah adalah mengadu domba. Wahia an-namimah ya naqlul qaul lil ifsad. Nah, namimah itu adalah mencutat ya atau memindahkan ucapan orang lain lil ifsad untuk merusak. Nah, ya. Kalau bahasa kita ya adu domba lah, ya, naqlul qaul lil ifsad. Gitu. Jadi apa yang diomongkan oleh orang lain kemudian diceritakan kepada orang lain, padahal itu sebetulnya tidak demikian, ya tidak demikian adanya. Kemudian diceritakan supaya orang lain itu menimbulkan permusuhan atau mengundang kebencian dari orang lain, itu namanya an-namimah ya. An-namimah mengadu domba ya. Wahia naqlul qaul lil ifsad. Ini adalah bagian yang diharamkan atau merupakan maksiat ya, merupakan maksiat. Ya. Bisa saja juga tidak dengan ucapan ya, tidak bisa bukan dengan ucapan pada dasarnya. Tetapi kan ini berbicara tentang maksiat lisan, maksiat ucapan. Tetapi yang namanya mengadu domba tadi itu bisa saja dengan tulisan ya, bil kitab, bil ima dengan isyarah, macam-macam ya. Orang sehingga menimbulkan antara seseorang dengan orang lain itu menjadi saling bermusuhan atau saling membenci. Itu namanya an-namimah ya. Kemudian wat-tahrish ya. Wat-tahrish ada juga wat-tahrishu. Min ma'asil lain at-tahrish. Apa at-tahrish? At-tahrish ya seperti namimah juga, atau bisa disebut ya memprovokasi lah dalam bahasa modern sekarang. At-tahrish itu adalah memprovokasi. Min ghairi naqlil qaul, tina henteu mindahkeun ucapan. Walau bainal bahaim, walaupun di antara binatang misalkan. Nah itu orang menyebutkan kepada orang lain ya, tidak mengambil dari perkataan orang lain tetapi betul-betul dari perkataannya, kemudian disampaikan kepada orang lain, kemudian memprovokasi orang untuk benci kepada orang lain. Nah ini namanya at-tahrish ya.
Al-ighra bainal qaum, bisa jadi mengadu domba antar kaum, ya, atau mentasyabuhkan seseorang dengan kalimat-kalimat yang menjadikan dia itu benci, seperti menyebutnya binatang-binatang dan sebagainya. Nah, itu adalah at-tahrish, ya. Kemudian wa min ma'asil lisan, dari sebahagian maksiat lisan yang selanjutnya adalah al-kadzib wal kadzibu, ya, itu bohong. Wa huwa kadzib itu adalah al-kalamu bi khilafil waqi'i, berbicara berlainan dengan apa yang terjadi. Kejadiannya A yang diceritakan B, misalkan, ya, berbohong lah, kita sudah lumrah tuh kata-kata berbohong itu. Jadi sesuatu sebenarnya adalah hitam diceritakan menjadi merah misalkan, atau jadi putih. Nah, itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Al-kadzib ini juga adalah maksiat lisan, ya. Iyyakum al-kadziba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, hati-hatilah dengan perbuatan bohong. Bahkan bohong adalah induk dari dosa lisan itu, ya. Hati-hati dengan kebohongan itu. Wal kadzib. Wa huwa wal kadzibu, sareng ari bohong, wa huwa ari bohong teh eta al kalamu, caritaan atau omongan bi khilafil waqi'i, kalawan sulaya sareng anu terjadi, ya. Sesuatu yang terjadi berbeda. Wal yaminu al kadzibatu. Kemudian yang selanjutnya juga merupakan bagian dari maksiat lisan adalah al yamin al kadzibah, yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu, ya, atau namanya orang misalkan di saksi dia bersumpah mengatakan sesuatu padahal bohong, tidak sesuai juga, ya, dekat-dekat kepada kebohongan gitu. Tapi itu memang dilakukan di dalam sumpah, ya. Dia yahlifun, ya, wa ya'thamun, dia itu bersumpah tetapi dosa. Wa yuhadditsun, dan berbicara tetapi bohong apa yang dibicarakannya. Nah, ini adalah bagian dari juga maksiat lisan, ya. Wal yaminul kadzibatu. Kemudian wa alfazul qadhafu, ya. Wa alfazul qadhafi, dan melafadzkan atau lafadz qadzab, tuduhan, ya. Wa alfazul qadzab, yaitu memberikan tuduhan-tuduhan, menuduh kepada seseorang. Ar-ramyu az-zina wa huwa al-qadzab, itu ar-ramyu biz-zina, menuduh orang lain berzina, apalagi kepada misalkan kerabat, kepada istri, kepada suami dan sebagainya. Itu adalah qadzab, menuduh orang lain berzina. Wahia, sareng ari lafad-lafad qadzab eta katsiratun, seueur, hasiluha, ya, prinsipnya, hasiluha itu dalam bahasa kerennya, hasiluha, konklusinya, atau, ya, yang kesimpulannya begitulah, atau pendek katanya, hasiluha itu kalau bahasa kita enaknya begitulah, ya. Hasiluha ari hasilna eta qadzab anu lobate, lafat-lafat qadzab anu lobate nyaeta kullu kalimatin tansubu insanan aw wahidan min qarabatihi ila zina. Nah, ini sudah dijelaskan. Setiap kalimat tansubu yang menisbahkan, ya, atau insanan atas beberapa orang,
awahidan atau seorang, kasababara urang atau kasalah sahiji jalma, kahiji jalma, min qarabatihi ti karabatna eta si jalma ila zina kana zina. Fahiya qadhbun liman nusiba az-zina ilaih, ya. Nyaeta nuduh ka jalma anu dinisbahkeun eta jalma teh zina ilaihi, naon az-zina zina, liman ka jalma nusiba anu dinisbahkeun naon az-zina zina ilaihi ka eta jalma, imma sharihan naha secara shareh atau jelas, ya, mutlakon halna mutlak, au kinayatan atau berupa sindiran saja, biniyatin kalawan niat. Jadi diniatan kabatur jadi lain heureuy, tetapi diniati bahwa si itu zina padahal tidak zina, menuduh zina, ya. Dia melakukan perbuatan zina padahal dia tidak zina, atau kepada orang dari kerabat-kerabatnya. Nah, ini bisa juga secara langsung, ya, soreh, atau juga tidak soreh, atau dalam bentuk sindiran, ya. Wa yuhaddu al-qadhib, maka, ya, dihad itu dihukum, disanksi siapa al-qadhib, orang yang menuduh, ila samanina jaldah 80 kali pukulan atau jilidan, ya. Waraqiq, sedangkan hamba sahaya nispaha, yaitu setengahnya. Jadi orang yang menuduh zina itu nanti sanksinya 80 pukulan, atau ini bagi orang yang merdeka. Kalau orang yang hamba sahaya maka setengahnya dari orang merdeka, berarti 40 kali. Jadi hati-hati dengan kita menuduh zina secara sharih atau kinayah. Tapi kinayah tadi harus dibarengi dengan niat. Baik, kita lanjutkan, ya. Wa minha sareng tina sapalihna maksiat lisan, ya, sabbus sahabah, gitu, ya. Sabbu sahabah, yaitu memaki sahabat, ya, mencaci maki sahabah, ya. Amma sabbu jami'ihim fahuwa kufrun. Adapun mencaci seluruh sahabat, maka orang tersebut adalah kufur, ya. Sabbus sahabah. Sabbus sahabah yaitu mencaci sahabat. Di dalam syarahnya disebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, man sabba al-anbiya, ya, qutila. Barang siapa yang mencaci para nabi, maka dibunuh. Wa man sabba ashabi, barang siapa yang mencaci sahabatku, ya, julida, maka dijilid, ya. Tuh. Man sabba aliyan faqad sabbani, barang siapa yang mencaci Ali, maka dia telah mencaci aku. Man sabbani, barang siapa yang telah mencaci aku, faqad sabballah, maka dia telah mencaci Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Ini ceritakan dalam syarahnya. Kemudian wa min ma'asil lisan syahadatuz zur, yaitu memberikan persaksian yang bohong. Tadi yamin itu sumpahnya sumpah palsu. Jadi orang kan dalam pengadilan biasanya diangkat sumpah, tapi sumpahnya ternyata bohong, ya. Kalau ini persaksiannya, substansi dari apa yang dipersaksikannya. Kalau yamin itu acaranya, tapi kalau syahadah itu adalah substansinya, ya. Jadi dia ngomong demi Allah begitu, tetapi sebenarnya bohong. Nah, kalau syahadah itu adalah persaksiannya, ya.
Qala Allah Ta'ala fajtanibur rijsa minal authan. Ya, wajtanibu qala zur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fajtanibu maka kudu ngajarauhan anjeun ar-rijsa kana hal-hal anu najis ya yang menjijikan ya minal authan dari menyembah patekong ya, apa itu patung-patung ya begitu. Wajtanibu qaula zur. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah lapan wajtanibu qaula zur. Dan jauhilah oleh kalian ucapan zur, yaitu ucapan bohong. Kemudian yang selanjutnya wal khulfu ya fil wa'di wal khulfu bidhammil kha wal khulfu bidhammil kha. Ini juga bagian dari maksiat lisan adalah mengkhianati janji begitu ya, berlainan dengan apa yang dijanjikan. Idza wa'adahu ya, apabila orang itu berjanji. Wal khulfu nyulayaan fil wa'di dina janji idza wa'adahu apabila orang tersebut menjanjikan sesuatu. Wa huwa ya, yudmirul khalfa, dia itu menyembunyikan yudmirul khalfu, yaitu dia itu menyembunyi. Wa huwa ari khulfu, yaitu menyembunyikan dari janjinya itu ya, sulaya akan janjinya itu, khianat bisa atau tidak menepati janji itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, begitu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji kalian ya. Nah, apa uhud? Ya al-uqud allati yata'aqadu allati yata'aqaduha an-nas bainahum. Uqud itu adalah apa-apa yang diakadkan ya di antara manusia, di antara mereka itu ya. Aufu bil uqud ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa mutillul ghina ya. Apa mutillul ghina itu? Dia itu tidak menunaikan hutang. Itu mutillul ghina. Wa mutillul ghina sareng henteu mayar hutang. Padahal dia itu mampu, orang yang mampu, tetapi dia tidak membayar hutang. Itu disebut mutillun ya. Mutillul ghina. Il qadir ala wafa'id dain. Ya. Banyak tuh orang yang seperti ini karakternya. Kalau berhutang mau ya semangat, tetapi membayarnya malas. Atau memang sengaja memalaskan diri untuk tidak membayar hutang. Dia sudah dapat ada uang ya, bahkan mungkin banyak untuk menunaikan utang itu, tetapi dipakai kepentingan-kepentingan yang tidak primer. Ya, yang tidak primer. Dan seharusnya orang berhutang itu karena persoalan kebutuhan pokok. Tapi kebutuhan pokok sudah tertunaikan, kemudian hutang masih ada, orang itu tidak membayar hutang itu. Itu namanya mutillul ghina yang begitu itu, ya. Membeli motor, membeli televisi dan sebagainya. Padahal orang yang menghutang kan tahu kenapa orang itu. Nah, ini di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan orang yang mampu untuk menunaikan hutang tetapi tidak, maka disebutnya mutillul ghina zulmun. Orang yang seperti itu ya, orang yang
tidak menunaikan hutang itu adalah zalim. Ya. Ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, yaitu Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian yang selanjutnya bagian dari maksiat lisan, ya, wasyatmu, ya. Wasyatmu itu adalah menghina, itu, ya, atau bisa juga melaknat, gitu ya. Wasyatmu itu wa huwa wasful ghair bima fihi naqsun, ya, wazdira'un. Jadi menyipati orang lain dengan kekurangannya, ya, dengan kekurangannya, ya, atau katakan dianggap hina, ya, direndahkan oleh orang tersebut. Itu namanya asyatmu, ya, asyatmu. Wasabbu, kemudian juga bagian daripada maksiat lisan adalah as-sabbu. As-sabbu itu melaknat orang, ya. Mirip-mirip lah, memaki juga, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam was-sabbu mal'unun, ya. Man sabba walidayhi wa fi riwayatih mal'unun man sabba walidayhi, maka dilaknat orang yang memaki kedua orang tuanya. Wa fi riwayatin min akbaril kabair, di dalam suatu riwayat disebutkan ini adalah merupakan bagian dari atau bagian dari dosa yang paling besar ketika kita mencaci kedua orang tua. Kepada orang lain saja sudah tidak boleh, apalagi kepada kedua orang tua. Ayusabba ar-rajul walidayh, ini adalah min akbaril kabair, merupakan paling besarnya dari dosa besar. Sabbu. Para santri wa santriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian-bagian dari maksiat lisan. Dan banyak lagi yang lainnya seperti wal li'an. Wal li'an. Li'an itu adalah melaknat orang, ya. Wal la'nu di sini bukan wal li'an. Wal la'nu, melaknat orang. Imma li hayawanin, ya, baik itu ucapan-ucapan melaknat, ya. Tapi di sini disebutkan bisa saja kepada hewan, ya, atau kepada namanya binatang-binatang begitu, insanin, atau kepada manusia, ya. Wa kullu dzalik madzmum. Apa yang dilontarkan dengan laknatan ke siapapun, ya, ke benda-benda yang tidak bergerak saja, itu nggak boleh kita bersikap melaknat, kata-kata laknat, ya, kepada orang lain, apalagi kepada manusia, ya. Wa kullu dzalik, semuanya adalah madzmumun, ya. Kemudian yang selanjutnya wal istihza bil muslim. Wal istihza'u, nganggap sepele, ngageuh-geuikeun bil muslimi kajalma muslim. Wa kullu kalamin, ya, dan setiap ucapan, ya, mu'ziluhu, yang menyakiti orang tersebut, ya. Wa kullu kalamin mu'dzin lahu, ya, mu'dzin lahu, atau mu'adzin lahu, ya, mu'dzin lah. Setiap ucapan yang menyakiti terhadap orang tersebut. Wa kullu kalamin, dan setiap ucapan yang
menjadikan orang itu tersakiti ucapan kita. Ini juga termasuk kategori maksiat lisan. Wal kadzibu 'ala Allah, dan bohong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa bohong kepada Allah? Seperti menisbahkan Allah itu punya anak, Allah itu punya syarik, ya. Bi an nasaba ilaihi ta'ala waladan aw syarikan. Allah itu punya anak, punya teman, ya, atau bersyarikat dan sebagainya. Itu adalah bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan dosa lisan. Sebenarnya induknya dari kebohongan. Semua tadi kata-kata yang seperti sumpah palsu, ya, kemudian bersaksi palsu, membohongkan kepada Allah, membohongkan kepada Rasulullah, ya pangkalnya kebohongan, ya. Wal kadzib alaihi sallallahu alaihi wasallam amdan kabirun, bahwa bohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perbuatan dosa besar, ya, dikatakan. Wa da'wal batilah, wa da'wal batilatu, sareng oge tina sabahagian maksiat lisan, yaitu da'wal batilah. Dakwah ini bukan mengajak, tetapi artinya mendakwa, menggugat, gugatan yang batil, ya. Dakwah hiya ikhbaru an subuti haqqin lahu aw li muwakkilihi ala ghairihi indal hakim aw muhakkam aw sayyidin aw dhi syaukatin. Jadi setiap dakwah itu, yang dimaksud dakwah adalah tuntutan, ya, atau mengikhbarkan tentang sesuatu hak yang perlu diperolehnya. Jadi dia mengaku punya sesuatu atau menceritakan bahwa dia punya hak akan sesuatu, ya, dan ingin diberikan hak itu kepada dirinya di hadapan hakim atau di hadapan muhakam atau di hadapan tuannya atau di hadapan penguasa, ya, bahwa dia itu punya hak akan sesuatu padahal sebenarnya bukan dia yang punya hak itu. Nah, itu disebut ad-da'wah al-batilah, ad-da'wah al-batilah, gugatan bohong, begitu, ya, dakwaan bohong. Nah, ini biasanya ada dalam proses peradilan, ya. Kemudian juga termasuk dari maksiat lisan wa talaqul bid'i, ya, tolak bid'i, ya. Apa tolak bid'i itu? Yaitu tolak yang diucapkan oleh seorang laki-laki terhadap istrinya, ya, menceraikan istrinya, begitu, padahal istrinya itu dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, ya, itu nggak boleh tuh. Atau dia itu belum lama oleh suaminya itu berhubungan suami istri, belum lama, dari baru saja melakukan hubungan suami istri, kemudian dia mentolak istrinya, itu termasuk tolak bid'i. Tolak bid'i itu tolak yang haram untuk dilakukan. Walaupun ketika orang itu menjatuhkan tolak, hukumnya ya jatuh tolak itu, sah tolak itu, tetapi pengucapan itu adalah perbuatan haram ketika kita mentolak istri dalam keadaan haid, ya, atau setelah kita mewatinya, melakukan hubungan seksual dengan istri, walaupun hubungan seksualnya ini diceritakan walau fid dubur, ya, walaupun pada duburnya, itu tetap saja dikategorikan sebagai tolak bid'i. Kalau kita barusan saja berhubungan suami istri,
kemudian mentolak istri itu, nah ini kategorinya ada tolak bid'i. Tolak itu ada tolak sunni dan tolak bid'i. Kalau tolak sunni ya tolak yang memang diperbolehkan. Ya tidak ada halangan orang untuk mentolaknya. Jadi jangan sampai ya, kita habis istimta, bersukaria, bersuka cita dengan istri, tiba-tiba langsung mentolaknya. Nah, ini tidak boleh. Namanya tolak bid'i. Wa tolakul bid'i. Ya, tolak kan dengan ucapan. Ya, dalam konteks ini ucapannya. Kamu tolak tuki. Kamu tolak tuki. Wahidan misalkan. Saya menolakmu, tolak satu. Nah, ini ucapan ini diucapkan ya. Padahal dia itu tadi watti'atuh ya, walau fid dubur fi haidin wa nufasin ya, wa ka'ay yutalliqaha ma'a akhir tuhrin. Misalkan di akhir suci, jadi min haidin, dari haid atau nifas. Tidak boleh. Ya. Kemudian wadziharu, ya, zihar. Zihar itu wa huwa tashbihu zauj ya zaujatahu fil hurmah bimahramihi afadahu Syekhul Islam wa fihi wa li ajli zihar ya. Jadi namanya zihar ya. Wa zihar mengucapkan kamu itu kepada istrinya sama dengan punggung ibuku. Zihar itu dari kata dhahrun, punggung ya. Jadi menyamakan istrinya dengan orang yang sebenarnya haram ditikah oleh orang tersebut, oleh suaminya. Seperti dengan ibunya, dengan adiknya. Kamu sama dengan adik saya. Disamakan seperti itu. Ucapan punggung kamu sama seperti punggung adikku, ya adik kandung tentu ya. Dan atau sama nenekku ya. Atau bibiku dan sebagainya, orang-orang yang tidak boleh ditikahi oleh orang tersebut, tetapi ditasyabuhkan kepada istrinya. Wa fihi kifaratun ya. Wa fihi kifaratun. Wa fihi sareng eta tetep dina zihar kifaratun ari kifarat. Illam yutallikha, kalau tidak mentolaknya ya, ba'dahu setelahnya, fauran, pada harita. Wa fihi kifaratun illam yutallikha ba'dahu ya. Maka baginya berlaku kifarah. Kifarah itu ya membebaskan dari hukuman zihar itu apabila dia tidak mentolak istrinya setelah ucapan itu fauran. Wahia apa? Kifarahnya itu itqu raqabatin mu'minatin salimatin ya. Yakni membebaskan hamba sahaya yang mukmin, yang salimah, yang sehat. Ya, dibebaskan. Ya. Kalau kita kan nggak ada ya yang namanya apa itu raqabah itu. Ya. Maka fa'in ajiza soma syahraini. Fa'in ajiza maka lamun apes atau lemah eta si jalma puasa eta si jalma syahraini 2 bulan mutatabi'aini terus menerus. Fa'in ajiza maka lamun apes oge ya, tina puasa 2 bulan at'ama maka mereka daharan eta si jalma sitina miskinan ya 60 miskin, sitina muddan yaitu 60 mud. Nah, begitu ya. Ini alternatif ya, sifatnya alternatif. Jadi bisa dengan memerdekakan budak itu dendanya atau untuk membebaskannya begitu. Bisa juga dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut atau
juga apabila tidak mampu yaitu memberi makan 60 orang miskin ya. Dengan tentu 60 mud ya begitu. Bagaimana kalau ada hamba sahayanya itu orang kafir? Tidak cukup ya, tidak cukup. Atau juga cacat si rokobahnya, maka juga tidak cukup untuk menutupi kifarat itu ya. Sittina miskinan, ya, tentu ahlus zakah. Min sittina muddan, satu mud itu kalau nggak salah dua setengah ya, dua setengah tiga per empat 3/4 kilogram ya kalau dinisbahkan ya, ukuran orang bisa memenuhi kebutuhan pokoknya pada hari itu muddan ya, Bram. Bagaimana kalau sampai dengan hal tersebut itu tidak ada ya? Misalkan untuk memberi makan saja sudah tidak punya semua. Nah itu maka nanti ditangguhkan ketika orang itu betul-betul mampu. Ditunggu sampai dia mampu. Itulah bijaknya hukum Islam ketika orang itu diberikan alternatif untuk memenuhi hukuman kifarahnya, maka diberikan waktu. Ya, apa yang mampu baginya, laksanakan kifarah itu. Ini dulu yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.